Itu filosofinya. Ya. Apapun ya. Bikin apapun program itu paling gampang kalau sudah. Mau istri mau anak, saya pilih istri. Inilah pengalaman hidup saya. Saya ketemu si Cinta itu memang bisa sepedaan itu nyana. Aduh, pahit eta tegirnya. Ini tadi saya gini kayak yang tremor ya. Podcast ini luar biasa. Pak Dian berani nggak bilang I love you ke istri? Yuk kita nonton podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah. Baik, Pak Andri. Yuk. Aduh, udah malam lagi ya. Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Tadi pagi teh pagi-pagi, Pak. Udah siang mah siang-siang. Bener. Kalau malam? Malam-malam. Banyakin ke malam jadi larut malam, Pak. Nah, kita bakal kedatangan bintang tamu nih. Wah. Orang yang selama ini mengubah RT kita jadi hebat lah. Wow, patut dinantikan siapa sih orangnya? Siapa ya? Fahri kayaknya ya? Bukan kayaknya. Fahri itu kayaknya di usianya di bawah saya kayaknya. Oh, gitu ya. Mungkin gitu. Tapi badannya di atas Iya. Pak Andri ya? Insya Allah. Ini saya makin merinding Pak. Karena kayaknya orang ini emang sangat luar biasa banget, apalagi membawa perubahan. Pokoknya harus ada pertanyaan dari Bapak, filosofinya apa? Betul? Kayak itu kalimat yang khas banget ya. Dan itu yang paling enak panggil itu hanya beliau. Hanya beliau ya. Aduh. Kita panggil saja ya. Mau dipanggil sekarang? Sumber kita. Atau dikasih pantun dulu? Boleh. Oke, kita kasih pantun Malaysia. Pantun Melayu dulu. Melayu. Harum baunya si bunga rampai. Harum ditumbuh Putri Arumbo. Yang dinanti telah sampai, yang ditunggu kini sudah tiba. Dan kita hadirkan narasumber, pemateri, Mana sumber aja? Bintang tamu. bintang tamu dengan tepuk tangan yang gemuruh. Bapak Dian Gustia. Aduh. Sehat, Pak? Wilujeng Muni, bapak-bapak. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Biasa ngulem sim kuring. Waduh, Inilah acara apa nih? Podcast ya kita ya. Podcast depan rumah. Podcast depan rumah. Luar biasa nih. Kang Kokoy sama Kang Andri ya. Ya, alhamdulillah. Sudah bisa bisa membuat kegiatan podcast ini nih. Ini selama beberapa lama kita di sini baru kali ini nih ada podcast gini. Beda ya kalau pejabatnya bahasanya filosofis. Belum ditanya udah ada. Iya. Dan auranya positif banget, Bang. Auranya aura-auran. Auranya positif banget. Aur-auran tapi Iya. berdampak positif ya. Oke. Positif dan berbanding lurus dengan apa yang telah diciptakan beliau selama berada di RT 06. Seperti itu, Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak ya. Jangan terlalu berat ya. Jangan terlalu berat. Saya deg-degan Hidup ini sudah berat. soalnya. Hidup sudah berat. Ya, dalam hidup sudah berat gini ya, dalam kondisi gini, yang ringan-ringan sajalah kita lah. Baik. Bapak istri sehat di rumah, Pak? Alhamdulillah, istri sehat dan masih satu juga. Superman. Superman ya. Istri masih sehat, anak saya juga alhamdulillah pada sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Masih juga bersekolah mereka itu. Alhamdulillah. Jadi Pak Tian ini adalah salah satu pelopor di RT 6. Beliau menjabat RT cukup lama. Kita tanyain dulu ya. Itu berapa dulu? Lama-lama berapa? Drama. Ini kita tanya. Khawatir salah. Baik. Gitu ya. Jadi Bapak ini menjabat sebagai RT itu tahun berapa dan berapa lama? Kalau untuk tahun mungkin saya sudah lupa lagi ya, karena memang ini terlalu faktor dan memang saya terlalu lama ya. Saking Saya lamanya pikir, sudah melekat. Kalau kita sampai- panggil Pak Tian kagok. Biasanya panggil. ya, Pak RT. ya gitulah ya, sekitar 4 periode lah ya. Kali 3 tahun ya. Ya sekitar segitulah. Waktu yang cukup lama ya untuk memimpin di wilayah RT 0 ini. Baik, itu mah langsung berat ya pertanyaan Pak Kokoy mah. Pak, nama asli Pak Bapak. Oh, saya Karena mungkin di sini juga taunya Pak Dian, Pak RT gitu ya. Deden Sukmaya panggil Obos. Wah,
banyak gelar di sininya. Pak Kosasi Kokoy. Oh, Kokoy, ya. gara-gara anak. Oke, Bu Endah dipanggilnya Bu Pro. Dia banyak nama nickname gitu. Pak Bakti panggilan ganteng. Pak Arif dipanggil Nengok. nengok. Meskipun nggak sakit. Iya betul. Nah, baik Pak, nama lengkap dari Bapak sendiri. Oke, nama saya Tian Gustian, lahir di Bandung. 55 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 70 bulan Agustus tanggal 31. Dilahirkan secara otodidak mungkin ya Pak. Di otodidak sepertinya kalau dulu itu sepertinya dilahirkannya di bidan atau di Paparaji. paparaji ya dulu ya, sepertinya seperti itu. Tahun-tahun segitu, tahun-tahunnya kita baru baru merdeka berapa tahun. Jadi belum ada rumah sakit yang bagus tahun-tahun segitu. Oke. Sebelum kita bertanya lebih jauh kepada Pak Kokoy, saya mau tanya ke Pak Kokoy. kameramen. Ke beliau, ke beliau ya. Saya mau tanya dulu nih kepada kameramen. Terus dipencet. Ya, mesti tes opening tanya dipencet ya. Aduh. Pecat ya kameramen ya. Aduh. Oke, untuk nama, tempat tanggal lahir sudah disampaikan meskipun Alamat rumah. alamat rumah. Alamat rumah. Rumahnya banyak soalnya. Wah, enggak lah. Kalau dulu memang sebelum saya masuk ke RT 06 ini, dulu memang RT 06 ini memang pemekaran dari RT 05. Sehingga pada waktu itu memang saya berdomisili di RT 05. Ya, tahun 2011 saya sudah berpindah ke RT 06 ini. Karena sudah pemekaran pada waktu itu kalau nggak salah. Oh, berarti kita RT 5 dulu. Kita ini hasil pemekaran dari RT 5 RW 12 ini dulu. Memang baru sedikit lah. Rumah-rumah tidak padat seperti ini. Lu masih coreng-cang cenanya. Nah, gitulah ya. Jadi Ini masih kebun berarti Pak. ya ini ya tanah-tanah yang Cungkrang. Iyalah, tanah yang belum dikelola dengan baik sehingga banyak rumput-rumput liar gitu kan. Kalau ini tetap masih persawahan ke sana. Berarti Bapak Tian itu ada di sini dari zaman belum ada peradaban Pak. Bahasanya babat alas. Babat alas. Betul. Iya. Karena rumah saya itu dulu di RT 05 itu memang rumah paling terakhir ya. 2003 saya masuk ke sini. Seingat saya tahun 2003, mungkin berapa tahun yang lalu ya, 2003. Pembangunan ke sini mungkin sekitar 2005-2006 RT 06 ini. Itu pun juga tidak masuk RT 06, masih gabung dengan RT 05. Jadi sesuai dengan perkembangan terus dinamis, sehingga ini sudah banyak nih rumah-rumah yang dibangun di sini. Ya, sehingga pada waktu itu, sebenarnya RT 5 jeung RT 6 banyak nih warga RT 6. Sehingga waktu kita rapat-rapat di tingkat RW memang harus ada pemekaran. Ya, supaya lebih mandiri lagi dan lebih mengembangkan wilayahnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan perkembangan atau pemekaran, ini kan Pak RT sebelumnya adalah Pak Dedi. Pak Dedi Ya, selama berapa periode itu waktu itu? Maksudnya 2 ya? 2 periode lanjut Dua, Pak Tian. Nah, kita langsung ke Pak Tian saja ya, karena Baik. ada orangnya. Selama menjabat RT itu, kan jadi RT itu orang mah pada nggak mau ya? Iya. Nah, kenapa sih Pak Tian mau kan? Malam-malam diketuk, ya direpotkan, udah ada pekerjaan juga banyak. Kenapa mau jadi RT? Ya memang profesi RT atau memang ketua RT itu memang karena mungkin kesibukan warganya ya. Jadi kesibukan warga juga tidak mau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di wilayahnya, sehingga orang itu nggak mau lah jadi RT. Kalau saya berpikir RT itu memang sarana kita untuk membangun lingkungan, sehingga pada waktu itu meskipun mangga badai pemilihan mangga badai aklamasi mangga, saya akan tetap membangun wilayah ini. Setelah pisah dari RT 05, saya pun waktu itu saya pun pindah ke sini, dan niat saya memang waktu itu memang membangun RT 6 ini. Nah, jadi saya akan coba bangun, meskipun waktu itu ada kepengurusan, masih ada RT Pak Dedi pada waktu itu. Nah, memang kalau lokasi-lokasi perumahan baru itu terkesan
antar tetangga itu kurang dekat ya tali silaturahminya, sehingga waktu itu saya berpikir, wah ini kesempatan ya ini nggak boleh terjadi yang seperti ini. Ya awal kita juga saya ditunjuk waktu itu jadi ketua RT. Yang saya lakukan itu bagaimana caranya supaya silaturahmi antar warga itu terjalin. Sehingga nanti akan saya kronologinya ya. Berarti visioner ya, baru yang sampai sini sudah terpikir dan tergambar apa yang akan dibangun. Oke, kalau sebelum itu Pak, ada yang ditanyakan, ini Bapak dipilih jadi RT ataukah ditunjuk menjadi RT? Apakah ada pemilu dulu? Atau emang dorongan dari hati aja? Ataukah langsung ditunjuk nih? Pak Tian nih orang yang terbaik ini gitu. Oke. Jadi kronologi berarti ya. Fakta menarik nih. Oke. Jadi selama saya jadi ketua RT itu sepertinya tidak ada ya pemilihan ya. Bahkan saya juga via WA kan? Ya. Makanya saya juga paling yang begitu. Sehingga pada waktu itu saya juga bingung ya. Waktu itu ya kalau orang demokrasi itu kan dipilih yang RT mau RW. Ini selama saya jadi RT terus aklamasi ya. Saya pikir ganti pengurus ya. Tapi begini, Kang Kokoy, Kang Andri, jadi ini merupakan satu amanah dari warga. Jadi saya tidak akan main-main. Ya, terbukti kalau mereka tidak mau ada pemilihan lagi, berarti semua menggantungkan ke saya khususnya. Jadi apa yang bisa saya berikan kepada mereka itu? Ya, jadi apa yang bisa saya berikan ke warga? Menjawab amanah itu. Sehingga pada waktu itu saya membuat satu program-program yang memang bisa untuk membangun wilayah kita. Ya, banyaklah program-program kita ya, supaya yang paling penting bagi saya sebelum program-program ke lingkungan, pembangunan di wilayah, itu yang paling penting ada dulu komunikasi dengan warganya melalui tari silaturahmi itu. Itu yang saya jalankan awal-awal saya menjadi pengurus RT atau ketua RT. Jadi saya tidak akan dulu bikin program ini dulu. Yang penting ada silaturahmi dulu para warganya. Kalau sudah nanti terjalin silaturahmi, gampang. Ya, apapun ya. Bikin apapun program itu paling gampang kalau sudah terjalin silaturahminya. Ya orang nanti kalau warganya warganya juga sudah tidak perlu dengan lingkungannya, mau apa bikin kita program yang bagus juga, benar nggak? Ya nggak ada, ya mana kepedulian mereka. Jadi mungkin 2-3 tahun pertama itu masa untuk saya untuk bisa mempererat silaturahmi itu dulu yang paling penting itu dulu. Ya jangan dulu bicara program. Ya program apapun tanpa ditunjang dengan warganya bullshit bisa berhasil. Dan itu berhasil di masa awal-awal Pak Tian menjadi RT. Awalnya itu. Maksudnya seperti itu Pak. Nah itu membangun silaturahmi itu di tahap awal. Mungkin ada kesulitan Pak di masa itu mungkin. Kesulitannya apa? Pak? Oke, ya. Jadi memang pada waktu itu kesulitannya ya sama lah dengan wilayah yang lain ya untuk mempererat silaturahmi itu. Saya ingat waktu itu dengan Kang Ucep yang waktu itu masih anggota DPRD. Saya membangun satu tempat untuk bisa warga itu saling berkomunikasi. Dan sekarang menjadi pos RT itu. Dulu itu pos itu dari bambu ya Pak ya? Betul. Sekarang sudah kokoh, bahkan ada TV, ada PS, ada internet, ada gudang, ada dispenser, ada... Dan kokohnya pindah ke Gang Lele Pak. Itu bisa diceritakan sedikit Pak? Ya gitu, jadi saya berpikir pada waktu gimana caranya supaya kita saling bisa ketemu, berinteraksi. Ya harus ada interaksi lah ya, harus ada wadahnya. Jadi nggak mungkin kan di rumah saya. Ya, artinya harus ada tempat untuk kita bisa berinteraksi. Nah gitu. Ya, sehingga pada waktu itu saya pikir ya kita buat seadanya saja. Pos pos monyet dah. Pos apa dah kecil tuh. Dari kayu teh ya. Iya, dari kayu, dari bambu, terus dari bilik-bilik lah. Ya gitu. Sawung Nah, itu juga hasil urunan saja. Meskipun awal-awal itu mungkin warga itu kurang suka melihat saya waktu bikin itu. Jadi katanya ngapain bikin pos rona? Kita sudah bayar. Ya waktu itu
Ada yang begitu warga waktu saya pertama datang gitu. Kita sudah bayar keamanan, ya ngapain kita bikin pos ronda? Artinya memang saya menyampaikan pada waktu ke Pak RT untuk ada jadwal ronda. Tapi ronda juga kan jadwal siskamling itu memang tidak memberatkan warga. Ya kalau bisa dari jam 9 sampai jam 11, mangga. Jam 9 sampai jam 10, mangga. 10 malam ya. Silaturahim. Yang penting mereka itu datang ke tempat itu. Itu di tahun berapa Pak itu, Pak? Ya itu di tahun kedua setelah saya jadi RT. 2000. Enggak. Periode awal tahun kedua. Periode awal saya jadi RT itu tahun keduanya saya buat mulai membuat itu. Silaturahimnya kemudian dibuat wadahnya. Wadahnya itu. Jadi ya mangga di situ mah. Mondasian berarti. Ya yang gini. Kita itu saling interaksi, kita memang kan harus ada tempatnya di mana. Seperti ini. Fisiknya ya. Ya ini tempat juga kan bisa ini wadah tempat kita untuk berinteraksi dengan para tokoh masyarakat di sini, dengan sesepuh di sini, dengan pengurus di sini. Nah, ini kan salah satu tempatnya harus ada. Seperti itu, memang saya berpikir memang harus ada tempat itu, meskipun sederhana, kecil, ya tapi disitulah kita bisa berinteraksi, bisa bersilaturahmi sampai hari ini. Ya, visioner sekali ya beliau ini ya. Dibayar, bukannya dibayar. Dorok-doroknya sambil ngopi Pak, sambil. Oh iya. Saya mau mangkok Pak Andri ya. Aduh. Aduh luar biasa kopinya. Kopi saya luar biasa. Sampai saya ini kopi dari mana Pak? Ini dari Lampung? Ini dari ABC. Oh, pilihan. Ya, mangga sok seputar apa nih? Karena memang saya pelaku utama juga nih kaitan dengan membangun ini. Ya. Jadi kalau dengar Pak Tian, nggak enak sih buat Pak Tian tuh ya. Iya. Pak RT. Ya, karena sudah membekas ya di mindsetnya gitu kan. Karena bawah sadar. Gitulah. Nama data udah Pak RT. Dan gini, di samping saya juga waktu itu pernah jadi RT dan lama juga kan. Ya, profesi saya sekarang masih tetap saya masih menjadi seorang lurah ya di salah satu wilayah di Kota Bandung. Jadi saya bekerja sekarang sebagai lurah di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Atas tahu wilayah ya. Aduh. Ya, alhamdulillah lah pokoknya. Jadi saya ceritakan lagi ya, yang lurah itu ya, kenapa saya menjadi lurah. Ya. Nah gini ya, ceritanya nih. Oke, bisa kemana-mana ya. Jadi saya berani waktu itu, memang dari pimpinan kita, kamu harus jadi lurah. Saya berani jadi lurah itu karena saya pernah jadi ketua RT. Ya, awalnya saya jadi ketua RT, saya berani menduduki jabatan lurah itu. Wong saya dari dulu tidak ada pengalaman ngurus wilayah, dari mana? Kan saya ajudan di DPRD waktu itu kan, sebelum jadi lurah itu saya sempat juga bekerja ya, artinya kerja di gedung DPRD Kota Bandung. Sehingga tidak ada pengalaman saya di mengurus wilayah, tapi dengan pengalaman saya jadi RT, nah ini yang saya bawa ke kelurahan saya di tempat kerja sekarang. Jadi pengalaman itu karena saya jadi RT, saya berani jadi lurah gitulah. Jadi aja sebelum hayam. Nah, gitu. Kalau saya tidak pernah jadi RT, ya, belum tentu. Saya juga ragu ya. Saya bisa nggak memimpin satu wilayah? Ya, dia ada 51 RT, ada 7 RW, 12.000 penduduk. Kan kebayang. Kalau RT di sini cuma berapa lah ya, kalau RT di sini. Tapi inilah pengalaman hidup saya sebagai ketua RT yang membawa saya menjadi lurah. Jadi ini nanti para ketua RT nanti jangan berkecil hati ya. Semua juga awalnya dari tingkat bawah dulu. Ya nanti para ketua RT bisa jadi wali kota mungkin nanti ya. Ada jadi ya berkiprah lah di wilayah karena dia punya pengalaman di RT. Itulah ya. Mudah-mudahan nanti para ketua RT ini sekota Bandung ada yang bisa menjadi memimpin wilayahnya, memimpin kotanya, atau memimpin provinsinya. Amin. Nah, gitulah. Nah, dari sekian banyak prestasi yang ditorehkan selama periode Pak Tian jadi RT, apa sih yang paling berkesan selama jadi RT?
Ya kalau prestasi sih enggak lah ya, standar-standar saja lah. Mungkin cara pengelolaannya saja. Jadi yang paling berkesan itu saya pernah membuat program untuk silaturahmi tapi tidak di sini. Jadi waktu itu 1 tahun sekali itu saya dengan warga itu mengadakan family gathering. Gathering. Jadi disitulah. Jadi silaturahmi sudah cukup lah kita di sini. Sekali-kali kita Suasana baru. Suasana baru. Setahun sekali. Dan itu yang saya lihat yang mempererat tali persaudaraan. Ngabring gitu kan, gitu. Meskipun itu satu bosnya, waduh, itu risikonya teh agung hari abring-abringan ya pakai kendaraan sendiri-sendiri mah ya. Jadi saya pikir karena keterbatasan kemampuan kita dari sisi ya finansial juga ya, sehingga memanfaatkan saja yang ada di lingkungan kita yang bawa kendaraan, orang ngabring kali. Dan itu yang paling terkesan buat saya. Disitulah kita bisa berinteraksi, jadi bisa kelihatan orang yang egonya gimana, karakter itu kelihatan kalau di luar. Nah itu setelah itu memang mereka setelah mengadakan kegiatan itu karakter ego masing-masing itu sudah tidak ada lagi, semua bau-membau misalnya. Kita ada yang tidur di luar, padahal mah warga ini bisa sebenarnya untuk menyewa hotel. Mampu lah ya. Mampu. Tapi lihat kita barengan gitu, tidur sama di luar kehujanan gitu kan. Nah, itu yang membuat saya iya resep gitu ya. Sehingga nanti diharapkan setelah pulang lagi ke rumah itu jangan sampai kita tidak tahu ada silaturahim. Ada tetangganya yang sakit sampai tidak tahu. Ya, ada tetangganya yang mengalami musibah. Ya, tidak apatis lagi mereka itu. Karena ya orang yang terdekat itu kan pasti tetangga. Ya, saya jadi ingat pertama kali ke sini ketemu Pak Tian langsung, Pak RT. Saya langsung dikasih ceramah. Gimana? Jangan sampai sesama tetangga itu nggak kenal. Pernah ada kejadian di satu perumahan, rumahnya berdempetan, ketemu saat umroh. Di mana rumah? Di Bandung. Bandungan di komplek anu. Ternyata tetanggaan, malah ketemunya saat umroh. Cakep. Kurang tuh ulah sampai gitu, koi. Filosofinya ya. Saya masih ingat itu, masih ingat. Jadi memang apa yang beliau sampaikan di awal relevan dengan apa yang saya alami. Lurus lah intinya Maya. Pak, ini dari logat bicara Bapak Sunda asli Pak atau daerah mana nih Pak? Kalau saya sih sebenarnya ada campuran ke Kakulon kan itu Prancis. Ya, kalau campuran Kakulon itu ke Banten, daerah Banten ya. Daerah dia. Itu bagus. Oh, tuh bagus. Jadi tapi Bantennya di mana Bantennya? Di Lebak. Di Lebak, Banten. Itu perbatasan Bogor. Saya kenal bahasanya tuh, bahasa Banten tuh. Ngaing. Sararia. Ketemu si Cinta teh di mana Pak? Nah, Ibu Cinta teh ketemu di mana nih? Ini lebih ke romansa ya, lebih ke pribadi nih, luar biasa nih. Jadi memang waktu itu kan saya ketemu si Cinta itu memang kita pernah satu kantor ya waktu itu ya, satu kantor. Karena saya kalau Cinlok. Ya, kalau ASN itu kan mutasi itu sudah biasa ya. Jadi saya sering beberapa kali mutasi ke dinas sehingga pada waktu itu saya pernah ke satu dinas dan ketemulah ini yang si Cinta ini. Di kantor mana nih Pak? Bisa di-spill mungkin? Aduh, masih ingat? Enggak. Panggilan lu Pak. Pak, nama istri itu siapa sih Pak? Saya kenalnya Bu Tian atau Bu R. Gitu. Saya namanya Rosyati ya. Asli dari Ciamis itu mah ya. Oh, pantesan manis ya Pak ya? Jadi tadi sampaikan kantor mana cenah? Ada. Waktu itu kantornya Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Oh, jadi disitulah namanya hijau ya. Lalu di kantor di sana ketemu gitu ya. Tapi memang beda bidang gitu kan. Tapi ya karena sering ketemu
Ya dulu lah masih anak-anak lah, masih anak muda gitu kan. Kucap kicuk, sugante mau api jodohin gitu kan ya. Tapi dari beberapa sumber katanya ketemunya tuh ketika di sebuah di jalan gitu, koridor. Bukunya jatuh. Kumaha kita. Update ya. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu. Aja apa ini nih, aduh luar biasa. Enggak dulu nggak gitu. Tapi kalau di rumah panggilan sayangnya apa sih ke istri? Nggak ada yang istimewa sih sebenarnya ya. Kalau apalagi sudah usia segini ya. Ya kita mah yang penting punya visi misi yang sama lah. Ya, maksudnya visi untuk ya membesarkan anak supaya ya minimal lah melebihi orang tuanya lah ya. Ini dari sisi pendidikan, dari sisi karir, anak itu memang harus lebih dari orang tuanya. Sehingga ngapain kita bekerja kalau bukan untuk anak? Ya, jadi anak itu memang ya kita juga hidup juga nanti penerusnya anak-anak kita sebenarnya. Jadi kita kerja juga untuk anak-anak kita. Ya, dan anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita harus melebihi orang tuanya. Itu sajalah. Ya, anak itu nggak boleh. Ya, jadi kita misalnya jadi pegawai, anak kita jadi pengangguran, atau perilaku. Ya, namun bapak narurah perilaku, anak menjadi setang. Itu kan termotivasi nanti anaknya. Jadi kejarlah kita karir itu. Untuk apa karir kita? Untuk memotivasi anak. Kalau kita masih pegawai tidak pegang satu jabatan misalkan ya gimana anak? Bapak saya tukang mata kopi. Bukan saya merendahkan itu ya. Tidak ya, semua ya enggak ya. Maksudnya kalau kita berkarir itu artinya itu untuk memotivasi anak untuk lebih maju lagi. Nah gitulah. Kenapa saya berani ngambil satu? Dulu memang saya tidak terbersit untuk pegang satu jabatan. Ya tapi saya waktu itu memang di pepatahan aku kolot salah satu ya anggota DPRD. Berkarirlah kamu. Nah, itu untuk memotivasi anak. Jadi ini ke teman-teman, bapak-bapak, berkarirlah. Ya, itu untuk memotivasi anak kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk memotivasi anak. Ya, jangan sombong kalau sudah pegang jabatan. Di atas langit ada langit. Tapi kalau di depan anak kita harus sombong. Untuk apa sombong? Untuk memotivasi. Cita-citanya udah tercapai. Berarti cita-cita bapak kan udah tercapai nih untuk saat ini di tahap ini nih. Kira-kira apakah sudah tercapai belum? Sudah melebihi orang tua? Orang tua bapak. Ini mah harus. Maksudnya saya ke orang tua. Iya. Pasti kira-kira. Orang tua Pak Tian juga mungkin berpikir hal yang sama. Sama mungkin semua orang tua sama. Ya nggak tahu orang tua saya gimana cara beda kan cara ini. Bisa aja. Tapi gini lah, memang minimal kalau kita juga tidak bisa menempuh misalkan apa karir orang tua ya minimal setaraf lah. Ya artinya meskipun jomplang tapi tetap kita punya satu jabatan lah ya atau punya jabatan struktural lah sebenarnya. Jabatan itu tidak terlalu ini ya. Saya tadi juga saya sampaikan itu mah cuma untuk motivasi saja. Ya dan saya juga terbersit orang tua saya memang gitu ya. Jadi maknya bapak yo misalkan kamu masih jadi pegawai. Bapak lurah juga orang tua, Pak. Salah satu lah yang enggak lurah, cuman ada di dinas ya. Salah satu pimpinan di dinas lah ya. Jadi yang itu mengenai istri tadi. Nah, kembali lagi ke romantika. Beliau kan berjenjang karir ya, kesana kemari. Ada tahapan kesuksesan lah sampai sejauh ini menjelang pensiun berarti kan sudah makan asam garam. Nah, peran istri dalam kehidupan Pak Tian sendiri ini sampai sesukses ini sejauh mana peran istri? Kelihatannya kemana-mana berdua terus. Di balik suami sukses ada istri yang luar biasa. Ya betul. Jadi memang peran istri itu memang sangat luar biasa ya untuk mensupport karir kita. Ya tempat kita lah untuk saling curhat menurutnya. Kalau ada permasalahan di kantor kasah deui atau mungkin ke tetangga yang paling ya. Mengerti ya. Ya jadi istri kadang-kadang juga
suka mengatakan nih Pak, ini meskipun istri saya juga sudah tidak berkarir lagi jadi ASN ya. Karena pada waktu itu memang setelah kita menikah, saya berpikiran gini, yang mencari nafkah itu kan suami. Oh, bukan jadi istri. Ibu Tian ini pernah jadi ASN. Ya artinya istri mah tidak perlu berkarir lah ya. Jadi saya pikir kalau kita mencari nafkah, saya yakin ya, tidak mungkin saya tidak bisa artinya menafkahi anak istri saya yang kita sudah lagi lagi Ikhtiar. kerja ya, ikhtiar. Jadi saya pikir tidak perlu lah ya untuk berkarir lagi. Ya ini prinsip saya. Ya kalau yang lain mah itu mah kalau prinsip saya tidak perlu lah ya. Udah saya saja sebagai mencari nafkah. Buktinya kan tidak kelaparan lah istri saya sama anak-anak saya. Saya pikir tidak perlu kerja juga istri saya nggak apa-apa. Ya itu mah tergantung prinsipnya masing-masing. Kalau saya begitu. Dan ya artinya saya juga tidak terlalu dipusingkan lah dengan karir istri ya, dan saya bisa hidup layak juga lah tanpa istri bekerja juga gitu kan. Gitu ya. Memang tadi aku kan nanyain motivasi, memang ya peran istri itu luar biasa ya bagi kita ya, bagi kita untuk berkarir. Tanpa peran istri itu ya kita hampa ya. Cie, Pasti Butian muncul ya. Ya gitulah. Berlopen-lopen ya. Pipinya merah. Betul. Saya berkarir di ASN itu sampai hari ini saya sekitar 35 tahun menjadi ASN. Jadi 35 tahun saya menjadi ASN. Dan yang namanya kerja mah entong hayang beungharnya, mun hayang beunghar mah dah jadi enten pengusaha. Ya bekerja mahnya cukup kita untuk menafkahi anak itu saja. Jadi entong neko-neko. Umroh, haji. Ya gitulah. Memang benar berarti kan peran Butian ini dalam karir pelatihan ini begitu benar-benar luar biasa ya. Betul. Sangat-sangat berperan gitu dan bisa jadi partner dalam berdiskusi dan sebagainya sampai sejauh ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, sebenarnya seberapa berharga sih istri di mata Patian? Ya, istri itu memang kalau berharga mah ya barang langka ya, sangat berharga sekali ya. Atau dalam bentuk berharga mah belum saya jadi namahan hiji 2 3 nah. Ieu mah hiji geus berharga, ini mutiara nih. Ini bisa membesarkan anak-anak saya, artinya ya menunjang karir saya juga gitu kan. Sehingga ieu mah barang langka udah dipiara dugi kangke. Warga RT 6 tolong komen cie ya di kolom komentar cie gitu. Tag Butian. Ya. Itu mah artinya kita tidak bisa ya hidup tanpa pasangan. Ada lagu Rhoma Irama hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitu kata para duka. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitu kata. Luar biasa ya romantisme. Betul. Ternyata di sisi kepemimpinan Pak Tian Kan selama terkenalnya ini tegas ya, kritis ya. Ternyata punya cinta Hello yang Kitty-nya mah mendalam, luar biasa. Jadi soal ketegasan tadi ya, memang dalam memimpin satu organisasi atau wilayah apapun, memang ada sisi kita harus diplomatis, ada sisi kita juga ada ketegasan sehingga kita harus balance ya. Ya, artinya jangan sampai kita pimpinan itu tidak sesuai atau ngomong teh antep cenah. Nah, itulah di situ kita harus ada ketegasan di situ. Sisi diplomatisnya juga ada. Nah, gitu. Jadi harus balance kalau seorang pemimpin itu. Tong dihanap pelo. Harus ada ketegasan juga. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara ada Tuturi Handayani, Ing Madya Mangun Karso. Yang pertama itu apa? Ing Arso
Bangun Suntulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kadang kita ada di depan, di tengah, dan di belakang. Betul. Begitu. Mungkin filosofi itu mungkin yang Filosofi inspirasi. itu. Filosofi. Kita kasih gelar Pak Tian, Bapak Filosofi. Ya Pak Jat Binang, naon kali filosofi na kali. Terus saya nyelot tuh ucup. Pandemis lagi warga baru ya. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu itu harus ada Filosofi. Bapak filosofi. Slogannya naon atuh. Coba kita buat podcast ini untuk apa? Ya harus ada nanti untuk apa ini? Untuk apa Pak Andri? Nanti kita bikin Nah, istilah salah tadi. satunya mungkin untuk kita tuh saling silaturahmi, mengemukakan pengalaman hidup masing-masing. Di situ Karena kan. kalau ngumpulin warga tidak semuanya ada. Tapi kalau pakai media YouTube itu kan bisa. Saya mah bukanya pagi, siang, sore, malam terdokumentasikan dengan baik begitu. Ini tadi saya gini kayak yang tremor ya. Ngomongin istri Pak belum beres. Malah pegal, saya bukan tremor ini pegal. Ngomongin istri Pak belum beres. Andai saja Bu Tian ada nih. Kalimat apa sih yang mau dikasih ke beliau? Aduh, ini berat nih. Tereng teng teng Ya, teng teng. lah. Terima kasih. Kalau atas- salah kalimat bisa tidur di luar ini. Enggak, saya ucapkan lah. Enggak hari ini tapi nanti. Jadi saya ucapkan ke saya terima kasih lah ya atas supportnya selama ini, ya mendampingi saya, ya setengah usia saya kan selalu bersama dengan istri saya, sehingga dia itu tahu lah waktu kita di susah-susahnya hidup sampai kita membesarkan anak bareng-bareng gitu kan, karena pada dasarnya ya takdir kita itu sebenarnya dengan istri. Tuh. Anak itu pasti Bakal akan dibawa. meninggalkan kita. Tuh, oleh pasangannya Jadi masing-masing. siapa lagi nanti? Itu istri itu kan jadi takdir kita sebenarnya. Nah, jadi anak meskipun punya anak 10, suatu saat akan meninggalkan kita. Ya, kalau saya sudah mau memilih misalkan mau istri mau anak, saya pilih istri. Anak saya itu punya takdir sendiri nantinya. Ini bakal begini banget di Butian. Asik. Cie. Tapi ada challenge Pak Andri. Challenge. Gimana? Pak Dian berani nggak bilang I love you ke istri? Nggak usah dibilangin. Ya berani nggak challenge ya? Berani nggak? So, Ya berani itu nggak? mah nggak usah di. Aduh, itu kan tiap hari saya sampaikan. Mumpung di podcast. Kapan lagi kan? Berani nggak? Sok, kita coba. Berani nggak? Aduh. Sok, 1, 2, 3. Aduh, ya kayak sebentar nih. Aduh, ya kuruk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I love you. Udah jadi judul ini, jadi judul ya. keren. Jadi judul. Waduh, ini ke arahnya jadi ke masalah percintaan ini kan. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Akhirnya benang oke. Ya, Selama awal ini gitu. bahkan kritis, leader, pemimpinannya di podcast ini mah ada sesuatu yang beda. Ada unyu-unyunya. Ada kita juga pernah kemarin. Gimana, Pak? Saya dimajuin jadi apa? Jadi kandidat ketua RT, ketua RW. Ketua RW. Ya, tanpa Restu apa? dari istri. Restu istri. Malahan itu buka semua tuh apa itu namanya baliho. Beliau. Itu jangan ada di depan rumah kita. bener tapi saya juga Doa istri itu Iya. benar-benar mustajab ya. gimana? Istrinya tidak ridho ternyata. Nah, itu waktu itu ya kita coba tapi bener, tapi saya kalau sudah di apa dipercayakan masyarakat untuk maju misalkan meskipun belum ada takdirnya ya. Nah, saya pikir itu tapi saya setengah hati waktu itu ya. Aduh, teh enak juga di rumah manyun wah ya istri saya. Wah, ini mah sisi di balik layar ya sebetulnya. Tapi tetap kita support pengurus RW ya. Tapi kan kalau kita mau berkarya pada wilayah tidak harus jadi- tidak harus menjadi pimpinan, jadi ketua RT, jadi ketua RW misalkan, atau jadi apalah. Yang penting adalah apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita. Jadi jangan dibalik. Apa yang bisa lingkungan berikan ke kita gitu. Jadi
John F. Kennedy bilang itu kan, apa yang bisa diberikan kepada negara, bukan kebalikannya. Apa yang negara berikan ke kita, ini tidak begitu. Apa nih begitu? Itu filosofinya. Jadi meskipun kita tidak menjadi misalnya RT lagi, ARW lagi, atau mungkin nanti lurah juga suatu saat akan saya juga Pensiun, masuk usia pensiun dan kembali lagi ke masyarakat. Pengalaman-pengalaman nanti itu harus diaplikasikan nanti di tengah masyarakat. Ya, jadi saya akan tetap membantu kepengurusan ya khususnya yang di RT 6 ini, umumnya nanti di RW 012. Jadi selama diperlukan mungkin pengalaman-pengalaman saya sebagai lurah misalkan ya dalam memimpin wilayah, bangga saya sudah siap. Ya. Nah, kalau memang diperlukan, gitu kan. Kalau untuk di RT 06 ini, ya memang kewajiban bagi saya wajib untuk bisa support Mengenai pengalaman kita. Pengalaman selama jadi RT itu, tadi kan hal yang paling berkesan ya sudah. Cuma hal yang paling pahit selama mengurus jadi RT itu apa? Pasti ada saja kan? Paling pahit itu waktu kita COVID ya. Waktu itu COVID ya tahun berapa ya? 2020 ya? 2020. Sampai 3 tahun ya. Disitulah kita ya mengalami hal-hal yang ya, banyak warga kita yang terkena dampak dari COVID itu. Kita tidak bisa bersilaturahmi. Ya, Sepeda leungit. itu. Saya beres COVID, beres sepedaan anu nyana. Aduh, pahit eta teh gerenya. Aduh, sepedaan anu. Japa menang nyicil dia eta teh. Tapi waktu itu kita dengan warga bangkit lagi pasca COVID itu. Jadi bukan pasca COVID, masih COVID. Waktu itu kan COVID itu kan semua orang itu kan harus di rumah, isolasi di rumah. Kita ada WFH, anak-anak pembelajaran melalui daring. Saya lahiran Pak di rumah. Nah, Zaman COVID. Goko juga pasti Kang Andri juga sama lah ya. Anak-anak itu kan tidak bisa berinteraksi di sekolah, artinya kalau sudah daring. Jadi itu kan kita berpikir, kenaun potensi kita kalau sudah ini. Ya, sehingga waktu itu terbersit dengan warga. Kurang bikin pengelolaan internet untuk warga kita. Ya, jadi internet itu memang dikelola ku RT. Ya, maksudnya di wilayah kita. Awal dari main PS bersama itu. Ya, itu salah satunya itu. Ya, tapi yang lebih penting lagi kan kita harus meringankan beban warga kita. Karena kebutuhan waktu itu internet itu kan luar biasa. Semua serba daringnya, WFH semua. Pastikan internet itu menjadi kebutuhan utama. Ya, Setara dengan beras. Betul. Jadi kita begini dengan warga itu, ya kita harus ambil hikmahnya ya di balik musibah ini. Nah, itu cenah. Ya itu untuk meringankan warga kita membuat atau membuat pengelolaan internet sendiri. Murah kok dulu, murah. Ya aslinya murah itu. Karena ya memang dari kita untuk kita, tidak ada unsur bisnis pada waktu itu. Ya kalau sekarang sudah jadi PT. Karena sudah legalitasnya sudah jelas. Internet boleh menghubungi pengurus beliau ya. Ya gitulah. Jadi ya saya diharapkan juga untuk warga kita semua masuklah ke internet kita lah ya. Kita juga tidak akan membebankan warga. Dari kita untuk kita saja. Jadi ada 2 nih Kang Andri, ada yang ngurus air juga ada Potensi di RT. Ya jadi Badan apa Pak perusahaannya? PT Kapuk terbakar habis. Nah itu. Jadi kita punya 2 BURT ya, badan usaha milik RT. Ya artinya kan milik warga kita. Ya gitu. Jadi ini kan luar biasa kalau semua sudah dikelola sendiri. Mungkin kita jangan terlalu artinya entong sombong di depan yang lain. Tapi ini untuk memotivasi mereka juga sebenarnya bisa. RT ini bisa. Sok coba kembangkan potensinya masyarakat. Dan salah satu kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi ini sih melalui menggali dulu potensi warganya. Termasuk sampah juga yang sekarang jadi isu sampah yang sekarang. Ya, saya urusan sampah itu saya bukan di depan rumah saya sendiri. Ya. Saya itu bersih itu di ujung
sekemampuan saya. Itu pasti malam-malam lagi. ya. Dan itu mah bukan hoyong pupujian. Dan memang saya nggak suka lihat ada sampah di jalan. Itu kan itu sudah terbiasa bagi saya. Jadi jangan heran lihat Patian malam-malam nyapu tuh emang udah kebiasaan. Memang harus dibiasakan kita hidup bersih, Om Kokoy, Kang Andri ya. Minimal hidup bersih itu dia di depan rumah kita dulu. Kalau sudah warganya gitu semua, insya Allah lingkungan kita bersih. Nggak usah ada kerja bakti. Ya, kerja bakti depan rumah. Baktinya sudah ada. Baik, tadi begitu satu luar biasa apa yang diungkapkan oleh Pak Sian. Ketika tadi ditanyakan tentang prestasinya, hanya menjawab satu tentang silaturahmi. Tapi ketika di luar lagi ternyata merudut. Pialanya banyak, piala. Ternyata merudut. Tapi untuk prestasi itu bukan hanya berbentuk piala aja, tapi tadi BURT sudah disampaikan. Terutama Silaturahmi juga diungkapkan. Jalan jadi bagus. Jadi hijau warganya. Jadi saya pernah warganya baik. Ngobrol sama beliau. Tenda naon koi tangkal naon we yang penting mah hejo saya mah ieu teh RT urang teh bener akhirnya banyak pohon-pohon di sini. Luar biasa ya. Itu kan secara prestasi sebetulnya banyak. Cuma emang kadang-kadang untuk diungkapkan dalam bentuk kata emang agak lumayan kesulitan. Warga bisa menilai sendiri lah ya. Betul. Ya lah. Yang penting kita lingkungan kita itu asri, teduh itu kan. Biasanya perumahan itu kan susah cari pohon-pohon pelindung. Ya, dan hasilnya juga ada. Kalau yang saya tanam di seputaran RT 6 ini kan pohon-pohon produktif. Iya betul. Dan saya tidak pernah mengklaim Milik saya ngalah mangga ini nih kalau udah mangga silakan. Batu bios Pak di depan rumah Pak. Oh, boleh. Oh siap. Boleh, saya tidak pernah melarang. Ayo nak. Emang ada, nggak ada sekarang belum berbuah. Ada unawe tenan naon. Kalau saya nanam pohon apapun itu, mangga silahkan nikmati warga ya kalau sudah berbuah. Tapi jangan dirusak pohonnya. Ya gitu. Jadi mangga sok, enggak. Buat siapa? Memang saya juga makan satu juga udah kenyang, ngapain mau dikumpul-kumpul? Bisa meuli ya. Ya, Di depan rumah Pak Bakti juga kenyang sendiri sama Pak Bakti itu. Iya gitu. Sama warga. Tapi ada pertanyaan ke setiap pejabat, ada pertanyaan template. Gimana? Setelah menjabat, rencananya apa? Ya. Setelah menjabat apa maksudnya? RT ini selesai nih RT nih. Udah berpindahan. Karena bukannya beliau tidak dipilih lagi. Memang betul kata beliau, mau nyarak seumur hidup jadi RT. Beliau sendiri yang bilang ya. Ya betul. Waktu kemarin juga kan gitu. Kalau tidak dipaksakan saya untuk mencalonkan di RW, ini pasti tetap saya pegang lagi RT di sini. Nggak aku kira Erik berkembangnya ya. Saya pikir nanti ini calon-calon pemimpin nanti ke depannya memang harus kita menggantikan. Jangan gitu. Nggak boleh. Ya. Kalau sudah punya kepercayaan dari warga itu, pegang amanah itu. Pegang tuh. Ya, jadi Jangan nggak datang Pak. ya, maksudnya itu datang. Pemilihan nggak datang. Itu beres. Aduh. Jadi inilah setelah kita nanti misalkan jadi ditunjuk jadi ketua RT, memang ngeblank kita juga pasti ya. Tapi setelah itu ada nanti suatu saat kita mau tidur, itu kumaha ya. Kalau seorang pimpinan itu kan harus punya progres ke depannya. Nah, itu nanti kita dipacu untuk membuat satu atau progres atau program-program ke depannya. Kumaha caranya? Yang tadi saya lihat dulu potensinya warga di sini. Oh, ternyata memang warga itu kurang interaksinya antar tetangga. Jadi saya 2 tahun pertama saya memimpin itu harus bisa membuat satu tali silaturahmi yang erat. Setelah itu mau bikin apa juga pasti beres lah. Ya, Kang Andri. Itu terasa banget sih Pak untuk hal-hal tersebut. Karena kan kita tiap Idul Fitri, tiap ada kegiatan-kegiatan yang 17-an. Wah, itu meriah, pasti ya. selalu solid dan juga ada silaturahmi dan berdampak banget Pak. Dan saya juga bisa mengenal warga di sini efek dari kegiatan tersebut salah satunya. Oke. Ya, gitulah. Selain itu juga kan kita kan kegiatan olahraga ya atau apapun itulah ya. Meskipun saya juga sebenarnya tidak semua waktu saya, karena kan terus kita tuh penduduk itu tetap dinamis ya jumlahnya itu. Betul. Nambi-handi sampai ke Kapling yang sebelah sana. Betul. Itu saya kurang terpantau ya, kadang-kadang saya juga, sehingga akhirnya pada waktu itu karena kesibukan saya juga di
di wilayah, sehingga waktu itu sudah cukuplah saya untuk berkiprah yang jadi RT, karena dipaksakan juga nanti akan tercecer. Karena saya pulang malam gitu kan, karena darurat. Ya kita banyak lah problem permasalahan kota ya. Makanya harus ada regenerasi. Regenerasi harus ada regenerasi. Tapi tutup lawang si Gotaka. Iya. Naon eta teh artinya? Berang tutup we. Ya, kupantu dah tuh ditutupnya. Pesan untuk warga. Pesan Pak. dulu. Untuk warga. Tapi Pak, sebelum ke pesan untuk warga, mungkin refleksi dulu Pak. Mungkin refleksi kepada pengurus yang baru untuk pondasi yang udah dibangun oleh Bapak ini dilanjutkannya seperti apa? Silakan Pak. Oke. Saya titip juga kepada pengurus yang sekaligus untuk pengurus yang baru. Oh ya, oke, saya titip ke pengurus yang baru juga. Mungkin ini kepengurusan yang lebih sempurna ya dibandingkan dengan kepengurusan saya, karena ini terkolaborasi ya antara yang generasi muda campur semua. Ini satu kepengurusan yang luar biasa saya pikir, dan ini pasti akan ke depannya ini akan lebih solid lagi. Amin. Ya, dan pembangunan juga akan masif sepertinya ya, saya pikir. Nah, nanti saya juga akan support, akan juga mendukung program-program itu selama saya juga masih dibutuhkan. Dan titip juga program yang sudah yang belum tercapai di era saya itu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilanjutkan dan berhasil program-program yang kemarin tercecer itu. Karena memang dilihat dari komposisi struktur kepengurusannya ini, saya pikir luar biasa ya. Saya belum tidak terpikir kegiatan-kegiatan kepengurusan ini sampai luar biasa seperti ini. Bikin kayak ada ini podcast ini Bikin luar lagu, biasa. ya. Ya, bikin lagu, olahraga ya sudah terprogram mulai dari anak-anak ya unit Karta yang ada di kita, orang tuanya gitu kan, bikin kegiatan ini kan, ini sesuatu yang belum can kapikir ku saya ya podcast kieu. Inspirasinya dari beliau sendiri Oh. gitu ya. Dari silaturahim itu Iya, kita melanjutkan saja. Ya gitulah. Tapi jadi penasaran, oke tadi program yang belum tercapai. Jadi penasaran eta naon programnya. program ya kita sampaikan sedikit ya, program yang memang belum saya capai itu kaitan dengan pengolahan sampah ya. Itu yang belum Harus tuntas di RT ya. betul. Jadi karena memang keterbatasan waktu saya juga, jadi akhirnya tercecer program pengelolaan sampah ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai lah. Nanti saya dengar Pak dari pengurus baru itu nanti kan akan membuat satu plasma maggot, sehingga nanti sampah-sampah organiknya masuk ke situ. Dan ya, dari sisi ketahanan pangan juga saya sudah persiapkan, itu ada beberapa budidaya unggas mangga lah ya. Masukin saja ke situ dan manfaatkanlah budidaya unggas itu. Ini maggot nanti juga saya ke Pak RT yang terpilih, Pak Yaya, itu nanti bikin biovlog ikan lele ya untuk ketahanan pangan di kita juga. Itu yang belum ya nantilah untuk kedepannya nanti saya sudah sampaikan nanti dari dana prakarsa ya, bolehlah kita budidaya, karena memang saya juga mengurus program-program itu, sehingga saya tahu persis lah gimana program prakarsa itu. Masalah sampah saya juga udah coba-coba sendiri Pak. Saya piara ayam karena di atas kan ada lahan luas, saya tuh piara ayam dan magotnya dari Pak Tian juga dikasih Pak Yaya. Jadi sisa sampah saya yang dapur, Ayamnya ada? kasih ayamnya ada 2. Itu ambil aja. Hai Pak Yaya, boleh itu ngambil. Oke, terima kasih. Baik. Perjumpaan kita sangat penuh Gak daging. terasa ya, udah hampir 1 jam. Oh, 1 jam kita nggak terasa ya. Kayak siang kaya karena banyak materinya. Harus berepisode-episode ini Pak ya. Andai saja waktu terakhir nih Pak, andai saja waktu bisa diulang dalam kehidupan Bapak ya. Kira-kira hal apa sih yang ingin dicapai? Andai saja waktu bisa berulang kembali, yang belum tercapai dalam kehidupan, ya terserah mau pekerjaan, mau keluarga, mau asmara. Jadi saya tidak terlalu banyak ya ekspektasi saya itu tidak terlalu banyak. Nah, yang penting hidup ini manfaat kepada orang lain sajalah. Saya tidak terlalu neko-neko lah ya. Jadi artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Itu saja. Nggak ada. Jadi pesan itu. Tepuk tangan atuh pamirsa. Pantas disebut Bapak Filosofi Dunia. Benar. Sumber-sumbernya, ya, daftar pustakanya juga mundur. Ya. Oke, Sudah di luar Pak Kokoy, kepala. tampaknya kita akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Wah, meskipun sayang banyak sekali juga ya. yang ingin disampaikan, tapi terkait dengan durasi tadi ada yang acul-aculan. Beres. Oh gitu ya. Saudara udah marah-marah ini. Itu ngasih kodenya bukan berhenti bukan, tapi berhenti. Ngantuk. Oke ya. Baik, tadi kita akan tutup perjumpaan pada kesempatan malam hari ini dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan terima kasih pada Terima kasih Pak Tian juga sudah untuk narasumber menyempatkan kita hari hadir ini di podcast kita. Kalau ada ingin narasumber atau Thomas dari RT 06 yang ingin Tokoh masyarakat, Thomas Toga, tokoh agama. Toga, ada yang mau Toge, diundang itu ke sayur. sini, boleh silakan untuk diketik aja di kolom komentar. Biasa. Ya. Tapi nanti sekali-kali mah kita ngambil narasumber dari luar ya, misalnya dari dia pelaku budaya atau apa. Nanti biar kita Waktunya ada. Enggak lah, enggak juga. Enggak juga lah, banyak lah teman-teman saya yang inilah gampang itu nantilah ke depannya lah ya. kopi aja belum ada. Kopi ya, kopi dulu ya. Makasih nih, aduh Baik, kopinya luar biasa ini. Ujung acara kita pamit dulu. Intinya mah mohon maaf bila banyak sekali kesilapan dan kekurangan. Ya, ada pantun Pak Kokoy. Yang benar hanya milik Allah. Kesalahan datang dari setan. Saya hanya korban. Waduh, terus kita menyalahkan setan ya. Pokoknya Setan disalahkeun. daun salam, daun sereh. Cakep. Tutupku salam, amin nutupna tereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo makan nih. Yuk kita nonton podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah. Podcast depan rumah.